Kepolisian dan Badan Nasional Penanggulangan Narkoba atau BNN tidak henti-hentinya mengungkapkan peredaran serta menangkap pengedar hingga bandar narkoba selama ini. Namun hal tersebut bukan lantas menghilangkan narkoba di Indonesia, akan tetapi sebatas mengurangi saja. Berbagai jurus para pelaku di lingkaran bisnis narkoba untuk dapat mengedarkan barang haram hingga ke semua lini dan kalangan. Sosialisasi bahaya narkoba akan dianggap sebatas iklan display saja, hingga tak mampu memutus benang merah peredaran narkoba. Arimbi Sasi Lembayung asal Surabaya dan Siswilia Oktavianti asal Malang ini merupakan dua di antara ribuan orang yang terjerat narkoba. Bahkan kini keduanya harus meringkuk di sel tahanan dengan dikenai vonis 5 tahun penjara. Keduanya mengungkapkan sudah terjerumus dalam lembah narkoba sejak usia dini saat kami wawancari eksklusif di Rutan Kelas 2B Ponorogo. Bagi Arimbi, lingkungan berpengaruh besar, membuat dirinya mengenal narkoba dari dulu yang hanya menggunakan pil double L hingga ia tertangkap karena memakai sabu-sabu. Awalnya kenal narkoba itu aku dulu tuh pas waktu SMP kelas 2 itu aku nyoba double R, pil koplo itu kan. Terus ya dengan berjalannya waktu ya lama-lama semakin aku besar semakin aku ngerti yang lain-lainnya, narkoba yang lainnya. Ya gimana ya, mungkin rasa ingin tahu itu pasti ada ya kayak, makanya tuh akhirnya ya tuh coba-coba lah. Terus akhirnya keterusan sampai akhirnya ya seperti ini. Awalnya dikasih temen, tapi lama-lama ya coba-coba sendiri, ya beli-beli sendiri akhirnya. Ya udah, akhirnya sampai sekarang itu ya mulai tambah nakal sampai masuk sini. Aku sih udah tahu resikonya, pasti masuk penjara, pasti bakalan jauh sama semuanya. Tapi ya diambil hikmahnya aja lah, pengalaman. Biar nanti di luar bisa jadi lebih baik, tahu mana yang baik, mana yang buruk. Ya semoga aja lah sini aku bisa introspeksi diri lagi biar jauh lebih baik. Tidak jauh berbeda dengan Arimbi, Siswilia Oktavianti sudah kenal narkoba sejak masih duduk di bangku SMP. Bahkan narkoba juga sudah menjadikannya harus menikah di usia muda serta bercerai di usia 1 tahun pernikahannya. Di tahun 2003 saya mulai mengenal narkoba itu jenis distro. Sampai 2006 saya pindah haluan memakai ganja. Dan akhirnya 2009 saya mulai mengenal sabu. Saya waktu kumpul-kumpul sama teman-teman pas waktu sekolah. Oh, sekolah. Ya. Kelas berapa dulu? Kelas 3 SMP. Oh, kindergarten. Ya. Terus kemudian masuk SMA, kenal teman-teman yang baru, itu pindah haluan pakai ganja. Aku cerai kelas 2 SMA aku nikah. Terus hanya cuma bertahan setahun aku cerai, dan dari cerai itu mulai memakai sabu-sabu. Lembaga pemasyarakatan tidak luput menjadi target para bandar untuk dijadikan lahan subur bagi peredaran narkoba. Namun berbagai upaya juga dilakukan oleh pihak lembaga pemasyarakatan agar institusinya tidak dikotori dengan narkoba. Dari itu ya kita menambah personil karena jumlah petugas dengan jumlah warga binaan yang ada di dalam ini tidak seimbang. Contoh, satu regu keamanan itu 10 orang, sedangkan yang dijaga sekitar hampir 400 orang. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu, staf itu kita taruh di penjagaan, membantu piket penjagaan. Jadi seumpama 10 bisa ada 12, kita ngambil dari registrasi 1, pengelolaan 1 maupun staf keamanan. Jadi penjagaan itu bisa menjadi 13 orang. Bukan perkara siapa yang salah, namun bagaimana narkoba bisa tidak lagi laris manis terjual di masyarakat. Mungkin memang butuh waktu, namun apakah harus menunggu anak lahir di Indonesia sudah terinfeksi narkoba? Maka perlu adanya peran masyarakat dan keluarga untuk mendidik putra-putrinya serta memutus benang merah peredaran narkoba di lingkungannya. Dinar Putra Perdana, Ponorogo, Sakti TV.